Selamat pagi bre, seperti biasa nih, di hari ketiga kami akan melakukan pendakian di pagi hari. Sebelum itu, kita beres-beres packing dulu, dan sedikit briefing sebelum pendakian. Karena yang Kadima nggak setuju ya pada pembahasan Euro utamakan keselamatan daripada kecepatan, jangan pernah meninggalkan kawan. Saling bahu membahu di pro di mati kanoh pak, berarti uronya tayo ngetrip di pro di mati sama kanoh radap, berarti dalam artian saling kamu juga saling membantu, saling bahu membahu, berarti suruh sakit sama kamu terasakan sakit. Jadi utamakan kekompakan dalam tim, jangan jadi perpecahan. Percaya kepada satu komando, siapa yang di komando kita ikut komando kita. Demi melancarkan perjalanan Tanyo, mari Tanyo sama-sama doa dalam hati Tanyo sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, demi menjaga kekompakan, mari kita gerak. Gunung Puesago. Yes! Di hari ketiga ini, kami masih terus berjalan. Ya, seperti hari-hari sebelumnya, berjalan istirahat, istirahat berjalan, dan akan seperti ini sampai 1 minggu. Capek sih, tapi ya sudahlah, jalani saja. Capek bro. Aduh. Eksperimen malah. Oh my. Ada apa enggak? Seger. Iya menu habis bang. Iya. Bre. Sampai di puncak bre. Berjalan sebentar dari tempat istirahat sebelumnya, hujan pun mulai turun, dan tim kembali mempersiapkan jas hujannya masing-masing. Untungnya, kontur hutan yang rapat membuat hujan yang deras menjadi rintik-rintik saja yang kami rasakan. Jadi, beberapa memutuskan untuk tidak memakai jas hujan. Tetapi yang paling penting saat pendakian dalam kondisi hujan adalah semua pemakingan dalam carrier menggunakan plastik. Beberapa teman meminta rest, yaitu istirahat. Jam juga sudah menunjukkan pukul 1 siang. Sudah waktunya mengisi perut yang lapar. Beruntung sekali kami juga melewati jalur yang ada sumber air. Sepertinya kami akan memasak di sini. Gimana nalagay kuah ni kami? Tu. Kuah kami cara you. Ini baju rambut dengan aneh. Mantap lu geng, luar biasa. Minuman herbal. Mantap Puesago. Mantap Puesago. Sotes pun. Lon. Kau tahu jip dengan. Mantap Puesago. Kedinginan deh ah. Cucu. Kelasnya. Stamina bro, stamina. Emang kayak gitu rasanya. Oh beli apa? Kayak doja. Eksperimen.
Setelah makan siang, tim kembali berjalan. Kali ini kita melewati trek yang berbeda dari sebelumnya, yang biasanya berjalan dengan kontur tanah yang padat. Di hari ketiga ini, kita akan melewati jalur lumpur, yang apabila salah injak, kaki bisa masuk sampai lutut, dan sudah pasti dipenuhi oleh pacet. Yan. Hari ketiga pendakian kita sudah mulai masuk ke trek yang berlumpur. Kibain aman. Satu lempap. Ya. Ayo. Gas. Pelean. Alah, na ranting begah bacat. Trek lumpur sudah kami lewati. Ini tandanya tujuan yang kita tuju yaitu Camp Rusa sudah semakin dekat. Ngapain break? Hah? Ini buat cadangan minum. Cappuccino. Milo susu break ya? Gimana bre sepatu? Bre, gimana sepatunya? Medali. Akhirnya kami sampai juga ke Camp Rusa. Oh iya bre, kenapa ini dinamakan Camp Rusa? Karena di sini terdapat gubuk yang biasanya digunakan oleh para pemburu untuk pengawetan daging rusa. Dengan cara daging tersebut diasapi agar pada saat daging dibawa pulang masih dalam kondisi awet. Yang depan abang tuh yang cepat pasar tuh. Nice. Setelah masak dan makan, tim lebih cepat istirahat karena besok kami akan berjalan menuju puncak dan itu membutuhkan tenaga yang ekstra. Salam Stari, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan. Semoga dalam perjalanan kita sampai pada tujuan yang kita tuju dan saling menjaga
tetap sama. Jika kamu cepat, jangan saling mendahului. Jika kamu pandai, jangan saling membodohi. Dan ingat etika alam. Untuk melancarkan perjalanan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Oke, sekian. Tetap semangat. Kita tos dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camping Pesago, Bismillah. Pendakian hari keempat kami mulai, dan hari ini kami berencana akan ngecamp di puncak Gunung Apuy. Kita bentar lagi ya, jalan. Itu dia nanjak gunung itu. Itu namanya Gunung Apuy. Gunung Apuy. Yang tinggi ini ya? Tuh, nampak juga ada yang tinggi-tinggi. Itu aja. Berarti kita berapa jam lagi untuk nyampe ke camp pendakian? Kita 2 jam lagi, 1 jam lagi sampai ya. Oke, gerak. Semangat! Ada yang berbeda dengan jalur sungai yang kami lalui. Yang biasanya bersuhu dingin, kali ini lebih hangat, cenderung panas. Pertanda sudah mulai memasuki kaki Gunung Apuy, Pesago. Sumber air panas ya? Air belerang. Bisa rebus telur di sini. Bre, buah apa itu bre? Dia ganti air aja. Buah apa itu? Kamu nggak tahu juga namanya. Cuma lu di sana tuh sering makan. Sering. Rasanya gimana? Kayak bengkoang. Bengkoang. Berarti rasanya ambar ya? Enggak, berair. Bukan. Satu lagi yang gue bilang. Dia rasanya agak asam. Enak kan? Tapi namanya nggak tahu ya? Banyak di jalan tuh. Ya banyak sih di jalan tadi. Akhirnya setelah berjalan 2 jam dari tempat camp, kami sampai juga di kaki Gunung Pesago. Dan ternyata di sini banyak sekali tumbuh-tumbuhan beri yang sangat lebat. Dan jenis beri yang kami makan ini adalah raspberry. Rasanya sangat enak dan segar. Bagus untuk mengembalikan stamina kami yang hilang saat pendakian. Ini namanya beri hutan ya? Rasanya gimana bre? Segar. Minta serombol. Iya, tunggu aku ambil lagi. Iya. Setelah istirahat dan bercanda tawa, kami mulai mengisi air. Nah bre, mulai dari sini kami harus membawa air dan memanajemennya, karena kabarnya di atas sana sudah tidak ada lagi sumber air.
tengah perjalanan kami kembali menemukan beri hutan. Bre, Sangat segar sekali. gimana rasanya nemu buah beri setelah mendaki sejauh ini? Hah, pasti segar banget deh. Surga. Jadi jalur. Semakin tinggi kami mendaki, kontur jalurnya pun semakin berubah. Yang tadinya padat, kini berubah menjadi bebatuan yang dipenuhi oleh lumut. Tentunya jalur seperti ini harus ekstra hati-hati. Selain harus meraba pijakan, kita juga harus fokus. Karena apabila teman yang di atas meneriakan ada batu, kita sudah harus siap untuk menghindar. Oke, aman. Rupanya, sesampai di area camp, kami berjumpa dengan pendaki lainnya yang baru turun dari puncak. Langsung saja kami bertegur sapa dan berbagi cerita. Manggil jumpa fan di gunung. Manggil jumpa fan di gunung. Kabut pun mulai turun. Kami segera bergegas mempersiapkan area camp. Brek, masak apa brek? Masak pepes ini, pepes sarden. Yoi brek. Enak, Bre. Yoi brek. Yo. Kita malam ini pepes, Bre. Pepes sarden. Pantai itu telanjang pula lagi pulau banyak. Enggak, bebas aja lah. Wangi, Bre. Hari ini hari kelima perjalanan kita di Piksago. Kita berada di puncak Apu ya. Sepertinya puncaknya sih dekat sama puncak dari ketinggian 2330. Puncaknya nih di belakang kita nih. Puncaknya ketinggian 2400. Tinggal 1 jam langkah mungkin ya kita mencapai puncak. Target kita hari ini sudah ke puncak. Kita akan pergi ke danau dari sore hari jam 4 dan kita akan bercamping di sana semalam. Oke, see you. Perjalanan menuju puncak Gunung Apu Piksago kami mulai. Dari sini kami hanya perlu berjalan 30 menit saja. Gimana, Bre, kata-kata mutiara? Kata tata janda. Ya. Setelah mendaki dengan kontur jalur bebatuan dan ditambah dengan tingkat kemiringan yang tidak masuk akal,
Lestari. Nah, jadi sekarang kita akan turun ke danau. Jam 4. Targetnya kita 2 jam ya. Kalau kita lihat jalur 1 jam setengah sampai ya. Cuman jangan banyak istirahat, takutnya maghrib di jalan ntar, malam di jalan. Ini kita briefing sekarang aja buat besok Iya. Rencana kan tadi ada ngobrol sama Bang Tulen. Rencananya nanti malam kita jangan telat tidur, paling telat jam 12. Itu dikondisikan lah, karena besok kita pagi harus berangkat balik. Targetnya seharian penuh di jalan sampai ke Tran. Jangan camp lagi di jalan. Targetnya. Itu balik besok perkiraan perjalanan sekitaran 8 jam. Nah, gitu. Jadi jangan bangun jam 11. Ini kita udah lama di hutan. Kondisikan, ya kan? Paham kan? Paham. Ya guys, slow nih. Ini memang tim slow nih. Oke ya. Logistik aman masih? Aman. Rokok yang nggak aman ya. Oke, untuk melancarkan kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ke atas dulu kayak biasa. Gunung Apuy Pusaka sukses. Kenapa, Bu? Kejebak lumpur ya? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Aduh, Devin. Pinati keo. Nah, itu bisa kok. Ya. Aduh. Alhamdulillah perjalanan kita pada target Danau Kemiki telah sampai. Alhamdulillah semuanya sehat dan tidak ada yang sakit. Masih semangat? Semangat. Oke. Pada saat perjalanan pulang agar berhati-hati dan tetap saling menjaga. Ingat 3 etika alam, jangan mengambil apapun selain gambar, jangan meninggalkan apapun selain jejak, jangan membunuh apapun kecuali waktu. Oke, untuk memperlancar perjalanan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke, terus.
Ekspedisi selesai. Ekspedisi Apuy dan Kumiki Sukses! Akhirnya, target puncak Apuy Gunung Putsago dan Danau Kumiki selesai. Sudah 6 hari kami di gunung. Sudah waktunya untuk pulang. Pada briefing sebelumnya, hari ini kami berencana akan berjalan sampai ke Trans. Tetapi, melihat kondisi tim yang semakin melemah, kami pun memutuskan untuk ngecamp 1 malam lagi. Esoknya, baru melanjutkan perjalanan turun. Akhirnya kita nampak pemukiman, guys. Hah? Depan Bang Tulen. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan saat mendaki gunung. Karena di gunung, saya dapat mengenal banyak orang dengan berbagai jenis karakter. Di gunung juga, saya belajar kebersamaan dan saling menjaga. Tetapi yang paling penting dari semua pembelajaran itu adalah mengendalikan ego kita sendiri. Sebagian orang merasa bangga karena sudah mencapai banyak puncak di negeri ini. Tetapi tidak banyak orang yang ingat bahwa mendaki bukanlah untuk menyombongkan apa yang sudah diraih. Mampu mengenali jati diri dan memahami sesuatu dari kita, itulah yang seharusnya dipelajari oleh setiap pendaki. Karena tujuan kita mendaki adalah bukan untuk menaklukkan sebuah gunung, melainkan menaklukkan ego yang ada pada diri kita sendiri. Saya Yose Rizal, salam lestari dari Gunung Apuy, Putsago.